Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwah muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkannya bermajlis ilmu. Khususnya pada malam hari ini, yaitu kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dan masih kita bahas, dan ini mungkin pembahasan yang terakhir dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemarin kita telah sebutkan bahwa jumlah putra dan putri kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib berapa? Berapa anaknya kemarin? Yang laki-laki 10, yang perempuan 6. Totalnya 16. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini anak laki yang pertama yaitu Harith, kemudian ada Zubair, ada Abu Thalib, nama aslinya siapa? Abdu Manaf. Abu Thalib itu nama aslinya Abdu Manaf, dan Manaf termasuk dari berhala-berhala musyrik Mekah. Begitu pula nanti ada anaknya yang lain, Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza. Dan Uzza juga nama dari berhala-berhala bangsa Arab. Saking berakidah dan berkeyakinan bahwa mereka itu menjadi sesembahan, sampai Abdul Muttalib memberikan nama-nama sebagian anaknya dengan nama-nama berhala. Abdu Manaf sama Abdul Uzza. Abdul Uzza yaitu Abu Lahab, dan Abdu Manaf siapa? Abu Thalib. Wal Ghaidak disebutkan oleh beberapa riwayat, ini pula yang namanya Hajla. Dan Ghaidak itu secara makna tumpah ruah kedermawanannya. Ini berarti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikenal juga sangat dermawan dari putra Abdul Muttalib. Ya. Sampai bergelar Al-Ghaidak. Ya, tumpah ruah hartanya dan kedermawanannya. Kemudian ada pula Al-Muqawwim. Sebagian orang memfathahkan wawunya yaitu Al-Muqawwam. Ada pula Dhirar. Kemudian Abbas, kemudian Abdullah dan Hamzah. Itulah putra-putranya Abdul Muttalib. Ya. Cuma saat Nabi SAW diutus,
tersisa 4 yang nantinya 2 kafir, 2 mukmin. Yang kafir, yang namanya kafir. Siapa tadi? Abdu Manaf dan Abdul Uzza. Itu yang sampai matinya kafir. Karena namanya saja mengandung kesyirikan. Abu Lahab sama Abu Thalib. Dan siapa yang beriman? 2 yang lainnya, yaitu Abbas dan Hamzah. Dan sebagian ulama termasuk ahli sirah Ibnu Hisham memberikan catatan, ya, subhanallah, maha suci Allah yang menurunkan hidayahnya bagi paman Nabi yang namanya tidak mengandung kesyirikan. Siapa? Abbas. Apa arti Abbas? Singa. Orang Arab itu memberikan nama singa atau macan itu ribuan. Dan kemudian dinamakan anak-anak mereka sebagaimana nama-nama singa, sebagai ikon hewan pemberani dan kuat, raja hutan. Ya. Makanya ada nama Abbas singa, Hamzah sama, Haidar, Qatadah, Dom, Asad, Usaid. Semuanya namanya singa. Ya, cuma dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pungkiri, kita tidak nafikan bahwa dulu tuh kan kadang kita termasuk orang yang ngefan nama-nama yang ada pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma karena terlalu masyhur elek, Abu Lahab kan ora enek dadi jenenge awake dhewe. Enek sing ya mungkin Pak Lee, Pak Dene dulu namanya Abu Lahab. Gak ono ya. Ya, tapi kalau Abu Thalib ada. Abdu Manaf juga ada. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau saiki ngurus nang pengadilan, ya kayaknya sih nggak perlu lah, ya apalagi yang usianya sudah sangat lansia, ya engko urung diketok palu jenengan nyari wis diketok palu mbek malaikat maut wis innalillahi ya rahimahullah. Maka yang terpenting jangan lagi disebutkan nama-nama yang mengandung kesyirikan itu. Ya, umpamanya namanya Abdu Manaf, duwe putu jenenge sapa umpamanya? Umar. Ya wis kita panggil aja simbae Umar. Mbah Konge Umar. Sudah cukup. Ya, atau dengan kunyahnya, mungkin punya kunyah Abu Abdillah, Abu Ahmad, Abu Ibrahim, ya kita sebut dengan kunyahnya itu. Ya, karena kita tidak pungkiri sampai hari ini ada beberapa orang-orang tua kita yang terkena ya apa ya viralnya zaman dulu yang ngasih nama sing penting iki neng sira Nabi. Sopo? Abdul Muttalib, akhirnya dikasih nama Abdul Muttalib. Dikasih nama Abdu Manaf. Ya. Nah, itu salah satu solusinya. Baik. Dari ke 16 anak, punya istri berapa kemarin? Punya istri 5. Istrinya 5. Nah, ini tidak disebutkan di sini, ini sebagai tambahan catatan ya. Jadi Abdul Muttalib punya istri 5. Istri, tapi anak sendiri nggak tahu ya urutan istri pertama, kedua, ketiga, yang taunya yang kelima aja kemarin, yaitu Halah binti Wuhaib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Di antara istrinya Abdul Muttalib yaitu Samra atau Samura.
Itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki sulung dari Abdul Muthalib yang bernama Al-Harith dan meninggal sebelum masa kenabian. Jadi Harith bin Abdul Muthalib dari istri yang bernama Samura atau Samra. Ya, Harith itu juga nama lain dari singa. Nama singa Masya Allah di Arab. Kemudian Abdul Muthalib punya istri yang bernama Lubna. Dan dari Lubna inilah lahir Abu Lahab. Atau tadi siapa? Nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Kemudian Abdul Muthalib punya istri yang bernama Natilah, dan dari situlah lahir anak Abbas dan Dhiror, 2 anak laki-laki. Ya, udah berapa tadi yang kita sebutkan istrinya? 3 ya. Kemudian istri yang keempat yaitu Fatimah. Ini disebutkan di sini kan, Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ayahnya Rasul dengan seorang ibunya Fatimah ya bintu Amr bin Aid. Ini Fatimah ibunya siapa? Abdullah istrinya Abdul Muthalib. Dan ternyata dari istri Fatimah itu melahirkan beberapa putra dan putri. Siapa saja? Abu Thalib. Nama aslinya Abdu Manaf. Kemudian ada paman Nabi bernama Zubair, adiknya Harith. Kemudian ada bibi Nabi yang bernama Al-Baydha atau Ummu Hakim, dan ayah Nabi yang bernama Abdullah. Jadi dari istri Fatimah lahir berapa anak tadi? Abu Thalib, Abdullah, Zubair, 3 anak laki-laki. Kemudian ada anak perempuan yang bernama Baydha atau Ummu Hakim. Berarti ini saudara kandungnya ayah Nabi. Dan lebih daripada itu, ya, dari beberapa riwayat Ibnu Hisham, ketika Abdullah lahir, ya, jadi Fatimah melahirkan Abdullah, coro bidan zaman dulu itu memberikan kabar bahwa masih ada anakmu yang lain di dalam. Dan tidak lama lahirlah perempuan yang karena lahir kulitane putih sama Abdul Muthalib dikasih nama Al-Baydha. Ya, si putih. Berarti Baydha itu saudara kembarnya Abdullah. Jadi ayah Nabi SAW punya kembaran. Ya, punya kembaran. Siapa? Baydha. Bibinya Rasul SAW. Nah, yang lainnya tadi ada Zubair dan meninggal sebelum masa kenabian. Dan ayah Nabi juga meninggal sebelum beliau lahir. Maka tersisa 1 paman saudara kandung ayahnya. Siapa itu? Abu Thalib. Itulah yang menjadi alasan besar Abdul Muthalib menitipkan Rasul SAW ketika sudah menjadi yatim piatu kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Karena yang tersisa dari saudara kandung ayahnya dari laki-laki ya Abu Thalib. Ya, adapun Baydha, Ummu Hakim itu masih nanti, umurnya panjang.
dan Baidho nanti punya anak, anaknya nikah, lahirlah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu punya nenek Baidho dan itu bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sama Utsman itu masih ada hubungan, ya, sepupu kesekian, masih sama-sama Quraisy. Karena Utsman bin Affan punya nenek, ya, yang bernama Baidho. Jadi nanti Baidho nikah, punya anak bernama Arwa, kemudian nikah dengan Affan, lahirlah anak dikasih nama Utsman bin Affan dengan istri bernama Arwa, putri dari bibi Rasul Al-Baidho. Adapun sisanya, ya, iya enggak? Tadi berapa istri udah kita sebutkan? Tinggal Halah lahir darinya Hamzah, kemudian Sofiyah, ya, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian menyebutkan Al-Ghaidak itu juga dari istri Abdul Muthalib, Halah. Itulah kurang lebihnya. Wa ammal banatu fasitun. Adapun putri-putri Abdul Muthalib berjumlah 6. Ada Ummu Hakim yaitu Baidho, sudah kita sebutkan tadi, wa Barrah, wa Atikah, ada Barrah yang kedua, ada Atikah yang ketiga, ada Sofiyah yang keempat. Nah, ini bibi Nabi juga. Nantinya diperistri oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, ya, nikah dengan bibi Nabi yang bernama Sofiyah. Zubair bin Awam. Nabi punya istri namanya Khadijah binti Khuwailid bin Awam. Ini tadi Zubair bin Awam. Berarti Zubair apanya Khadijah? Ponakannya, ya kan? Zubair bin Awam, Khadijah binti Khuwailid bin Awam. Ya, berarti kan Khadijah ketemu ponakannya dari ya benar ya? Kan bapaknya Khadijah itu saudara dengan bapaknya Zubair. Ya, sepupu apa ponakan, Mas? Zubair bin Awam, Khadijah bintu Khuwailid bin Awam. Berarti Khuwailid sama Zubair itu saudara. Khuwailid punya putri bernama Khadijah. Berarti paman dan kebo. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan Zubair, berarti kan le ipar, gitu kan? Pak le ipe. Kemudian Arwa dan Umaymah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, wulidtu min nikahin wala sifahin, aku ini dilahirkan, ya, dengan pernikahan yang sah, sebagaimana yang kita telah sebutkan di pekan lalu, bagaimana Abdul Muttalib menikah dengan Halah, keluarga Zuhrah, Bani Zuhrah, dan Abdullah menikah dengan Aminah juga dari Bani Zuhrah dengan perkawinan yang sah, bukan perkawinan yang bersifat zina. Baik, maka disebutkan di sini, wakhtara Abdul Muttalib liwaladihi Abdullah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ya, dari Bani Zuhrah. Ya.
Wa hiya yauma idzin tu'addu afdhala imra'atin fi Quraisyin nasaban wa maudhi'a. Aminah saat itu terhitung bunganya Quraisy dari Bani Zuhrah. Wanita terbaik baik dari sisi nasab ataupun kehormatannya. Wa abuha sayyidu Bani Zuhrah nasaban wa syarafa. Bapaknya yang bernama Wahab juga tokoh yang sangat dimuliakan oleh sukunya. Ya. Wa zawwajahu biha fabana biha Abdullah fi Makkah. Wa ba'da qalilin arsalahu Abdul Muttalib ilal Madinah yamtaru lahum tamra famata biha. Wakila bal kharaja tajiran ila Syam fa aqbala fi 'iri Quraisyin fa nazala bil Madinah wa huwa maridun fatuwfiya biha wa dufina fi darin nabighatil Ja'di. Nikahlah ayah Nabi Abdullah dengan Aminah. Di mana nikahnya? Di Bani Zuhrah. Ya, jadi orang Arab itu kebiasaannya kampungnya ya kampung keluarga. Maka Syi'ab sebutannya. Syi'ab Abdul Muttalib. Syi'ab ya Ibnu Khuza'ah. Syi'ab Banu Zuhrah. Syi'ab Abdiddar. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi satu lokasi, apa ya istilah hari ini mungkin townhouse tapi khusus keluarga. Ya. Satu klaster atau satu komplek itu milik keluarga besar. Itulah yang melatar belakangi adanya asobiyah kesukuan. Nepotisme kesukuan. Kuat sekali hubungan sukunya. Kenapa? Karena ya kelutekannya hanya itu saja. Maka ketika Abdullah menikah dengan Aminah untuk beberapa waktu tinggal di keluarga Bani Zuhrah. Ya sudah Bani Zuhrah itu toh. Mengenal keluarga baru dari istrinya. Nah, cuma ternyata enggak lama. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Ya, kalau anggaplah kita ngambil riwayat yang terpanjang, umpamanya 4 bulan aja. Itu kalau kita hari ini masa-masa honeymoon apa, ya masih masa-masa nganten anyar, masih bulan madu. Itu Abdul Muttalib meminta kepada Abdullah supaya berangkat meninggalkan Mekah. Padahal usia pernikahannya baru ada mengatakan 2 bulan, 3 bulan, ya 7 bulan. Ya, anggaplah kita tengah-tengah 4 bulan aja diperintahkan untuk keluar Mekah. Kemana? Ini ada 2 pendapat di sini. Disebutkan oleh Al-Muallif ya Syekh Mubarak Furi. Yang pertama diperintahkan ke Madinah. Ngapain? Panen kurma. Ini sini kan? Arsalahu Abdul Muttalib ilal Madinah yamtaru lahum tamra. Waktu panen budal neng Madinah. Loh kurmanya siapa? Nah, ingat antum, jangan lupa Abdul Muttalib itu punya nasab Madinah, Bani Najjar. Ya, ibunya orang sana, Salma. Ya, makanya sangat wajar kalau Salma juga punya jatah dari keluarganya kebun-kebun kurma. Ya, dan itu juga yang dihadiahkan oleh ibunya untuk anaknya yaitu Abdul Muttalib. Makanya kakek Nabi
punya kebun kurma di sana. Kakek Nabi Abdul Muthalib kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Dari mana antum tahu kaya? Selain bojone 5 ayo. Ya. Dari mana antum kaya? Tahu kaya? Ya. Yang deket dari pembahasan kemarin ketika nazar mau nyembelih Abdullah ya ditebus dengan 100 ekor unta yang musinnah, yang sudah usia 5 tahun ke atas. Udah mahal itu. 100 ekor unta. Wah, masih banyak lah tokoh-tokoh yang lain punya 100 ekor unta. Sebelumnya ya, dalam penjelasan kita atau mendekati lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa gajah. Abrohah masuk wilayahnya Quraisy ya, setiap ketemu unta-unta dirampas dan ternyata itu unta-untanya miliknya Abdul Muthalib yang jumlahnya ribuan ekor. Kaya enggak ini? Kaya. Ya, tapi ingat dialognya. Makanya surat Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan Allah, bukan ilahaka, tapi rabbuka. Kenapa? Ingat dialognya Abdul Muthalib ketika unta-untanya dirampas. Ketemu Abroha, ya, kemudian datang, ternyata bukan konsolidasi dan dialog terkait dengan misi penghancuran Ka'bah untuk menyelamatkan Ka'bah. Enggak, Abdul Muthalib datang di hadapan Abroha untuk apa? Untuk menyelamatkan unta-untanya. Sini, itu unta-unta milikku. Loh, saya datang ke sini bukan untuk unta-untamu loh. Misi utama ke Ka'bahmu. Nah, Ka'bah mah punya yang punya juga. Ada zat yang memelihara. Kalau unta-unta itu pemiliknya dan yang melihara saya. Saya yang Rabbu unta secara bahasa. Dan Ka'bah juga punya pencipta dan yang memelihara. Ada Rabbul Ka'bah. Ya. Maka dipasrahkan kepada yang memelihara Ka'bah, yaitu Allah. Di sini berarti kakek Nabi punya tauhid atau tidak? Punya. Tauhid rububiyahnya dapat dari sini. Ya. Nah, ketika Allah turunkan surat Al-Fil tidak menggunakan uluhiyah, tapi dari rububiyahnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini perlu belajar dengan Abdul Muthalib. Hari ini kan orang-orang malah kadang muslim, muslimah, tapi titik-titik kejegal dengan asuransi. Ya, ya. Apalagi yang perempuan, wajahnya luntur titik, asuransi. Keriput titik, asuransi. Ya. Yang laki-lakinya juga sama. Ya, kesehatan, anak, pendidikannya semuanya diasuransikan. Padahal muslim. Tapi pudar ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek Nabi lebih punya tawakalan dibandingkan orang-orang yang tadi. Ya kan? Padahal musyrik. Kakek Nabi bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Tokoh Quraisy yang menyembah berhala. Tapi ketika Abrohah datang dengan keyakinan rububiyahnya mengatakan Ka'bah punya Rabb. Ya, dan aku pasrahkan kepada Rabbul Ka'bah. Hari-hari ini malah enggak ngeluh ya, semua ya, ketidakstabilan hidup ini dikeluhkan ya, lupa bahasanya Allah Subhanahu wa taala
yang telah mentakdirkan khairihi wa syarrihi, segala yang kita nilai baik ataupun buruk. Baik. Jadi itu yang pertama, diperintahkan oleh Abdul Muttalib ke Madinah panen kurma. Ya. Bawa itu nantinya ke Syam, jual. Tapi ternyata wafat di Madinah. Ya, di tempat keluarga nenek dari ayahnya. Wakila kharaja tajiran ila Syam. Disebutkan Abdul Muttalib memerintahkan Abdullah supaya ikut serta kafilah perdagangan Mekah ke Syam saat itu, mewakili keluarga Bani Abdul Muttalib. Berangkat. Dan dari Mekah ke Syam, Syam kalau disebutkan dalam sirah itu kalau perdagangan memang ada beberapa pasar besar. Ya, pasar besar. Ada pasar yang di Gaza, Palestina hari ini, Palestina itu ada jalur Gaza. Di situ itu ada pasar ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Lah kalau shaif itu di antara pasar Syamnya itu di situ. Tapi sebagian ulama tafsir kalau kita lihat Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan tafsir Ibnu Atiyah, itu setidaknya ada 3 kawasan Syam yang besar dan disitulah perdagangan Quraisy. Jadi selain Gaza itu ada Busra. Dan ada pula satunya yaitu Urdun, hari ini Yordan. Itu kan semuanya dulu Syam. Makanya gini, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan 5 ayat awal dari Quran surat Ar-Rum, ya, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, Romawi kalah sama siapa? Persia. Kalahnya. Kenapa kok itu menjadi viral, menjadi berita yang sampai di Arab? Karena Persia mampu menaklukkan wilayah-wilayah Romawi yang berbatasan dengan Jazirah. Mana itu? Syam. Ya, makanya bagi orang Arab, nah ini berita yang viral ini. Wah, Syam, jalur perdagangan kita. Kita jualan di sana dan bawa dagangan untuk kita bawa lagi ke Mekah. Nah, itu ternyata dikuasai oleh Persia. Seneng apa enggak orang kafir musyrik? Seneng. Kenapa? Karena satu, sama-sama menyembah selain Allah. Sama-sama musyrik. Kalau yang Mekah nyembahnya berhala, kalau Persia nyembahnya api, Majusi. Nah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah diledekin, Romawi sing jarene podo, ya Nasoro ahli kitab diturunkannya Injil, buktinya kalah sama nyembah api. Dakwahmu juga gitu Muhammad, ya kan? Sama kita yang nyembah berhala kita iles-iles, ya, disiksa, diazab, bahkan diembargo. Karena turun ayatnya ketika masa embargo keluarga Bani Abdul Muttalib. Makanya ketika ayat berikutnya Allah berikan berita gembira, ya, fi bid'i sinin, di beberapa tahun berikutnya Romawi yang sayaghlibun, yang akan menang di atas Persia. Faya'id yauma idzin yafrah. Saat itulah kaum beriman berbangga-bangga, bersenang-senang karena tahu Persia yang Majusi akan kalah dengan Romawi. Sampai sini paham? Jadi kenapa saat itu Rasul dan para sahabat Mekah itu lebih mendukung Romawi, bukan karena pro sama Romawi, karena musuhnya lagi pro sama Persia. Dan diinjek-injek Islam wal muslimin saat itu. Ketika Allah menghabarkan Romawi akan menang,
maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin senang. Ya, berarti Majusi akan kalah dengan ahli kitab, bukan karena pro. Sampai sini ya. Nah, ini yang terkadang beberapa waktu yang lalu orang nggak mudeng. Ya, pokoknya ade kudu pro, lek ora barat berarti yo ade melu pro sama Zionis, pro sama Iran. Kok enak banget koyo arek nonton bal-balan wewe nyekel di. Ya kan, we dukung di. Ya, dukung kini berarti bolone kono, dukung kono berarti ora bolone kini. Enggak seperti itu. Ya. Tapi kaitannya dengan kaum muslimin harus memperjuangkan dan mempertahankan ketauhidannya. Dan hari itu musuhnya itu orang-orang musyrik berhala sebagaimana Persia musyrik Majusi. Nah, sampai di Madinah ya, beliau berjumpa dengan keluarga-keluarga dari neneknya. Kemudian beliau berdagang ke Syam, pulang masuk Madinah lagi sakit. Dan beliau berpesan, ya, aku ingin dirawat di keluarga nenekku, yaitu Bani Najjar. Akhirnya Abdullah dirawat di salah satu rumah dari Bani Najjar sampai meninggal dan dimakamkan di rumah atau di salah satu tanahnya dari keluarga An-Nabighah Al-Ju'di. Ini dari orang Bani Najjar. Ya, makanya nanti Rasulullah SAW ketika hidup di Madinah, beliau masih bisa mengunjungi makam bapaknya. Karena masih Bani Najjar. Rasul itu punya sahabat yang Bani Najjar. Siapa contohnya? Anas bin Malik. Itu masih Bani Najjar. Berarti masih ada hubungan nasab dengan Rasul SAW dari sisi ibunya Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Ayyub Al-Ansori, itu Bani Najjar. Kemudian orang kaya yang kurmanya banyak sekali Madinah, Abu Talhah Al-Ansori, itu juga Bani Najjar. Ya. Kemudian ada Ummu Sulaim, itu Bani Najjar. Itu kan di zaman Rasulullah SAW hijrah di Madinah, ini sahabat-sahabat itu. Ternyata masih ada kedekatan secara kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau tiba di Madinah menentukan mana dibangunnya Masjid Nabawi dan rumah-rumah untuk istri-istri beliau, ternyata di kawasan tanah-tanahnya Bani Najjar. Wallahu a'lam. Kita jeda mendengarkan adzan Isya.
Barakallahu fikum para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pembahasan terkait dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib saat meninggal, walahu idzaka, saat itu meninggalkan atau menjadi harta warisan, ya, karena meninggalnya enggak di Mekah, meninggalnya di Madinah. Berarti masih ada beberapa harta peninggalan yang ada posisinya di Mekah, yaitu khams idzaka khams wa isruna sana, saat itu usianya 25 tahun. Kenapa? Sekarang gini aja, menikah usia kemarin berapa kita ambil riwayatnya? 25 tahun. 4 bulan honeymoon, kemudian pergi safar dagang dan meninggal. Masih di usia yang sama berarti. 25 tahun. Wa kanat wafatuhu qabla an yuladu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yaqul aktsar muarrikhin. Dan ketika beliau meninggal, ya, mayoritas para ulama berpendapat sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini memahaminya, Nabi itu lahir yatim itu sepakat karena ada ayatnya. Ya, alam yajidka yatima fa'awa. Ya, jadi jelas Nabi lahir itu dalam kondisi yatim. Sepakat. Lah baru nantinya pembahasannya yatim itu definisi Arabnya seperti apa? Gitu loh. Dan ternyata mayoritas memahami bahwa definisi yatim bagi manusia man tuwfiya anhu abuhu dunal bulugh. Siapa saja yang ayahnya meninggal sebelum anaknya itu balik, itu disebut yatim. Berarti umpama ayahnya meninggal dan dia masih di kandungan, lahir otomatis yatim. Tapi kalau ternyata sudah 2 tahun, 2 tahun balik apa belum? Belum balik lah, lagi 2 tahun. Kemudian ayahnya meninggal, yatim bukan? Tetap yatim. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yatim itu sepakat, enggak ada perbedaan di sini. Perbedaannya adalah sebagian wakila bal tuwfiya ba'da maulidihi bi syahraini au aktsar. Dan ini pendapatnya salah satunya yang ada dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan pendapatnya Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Rasul itu lahir 2 bulan, ya, atau lebih sedikit, baru kemudian bapaknya, ayahnya ketika di Madinah itu wafat atau meninggal dunia. Tapi ini pendapat lemah, ya, karena mayoritas para ulama lebih sepakat mengambil rujukan riwayat bahwa saat itu Aminah sedang mengandung Rasul dengan usia 2 bulan. Ya, rata-rata kitab-kitab menyebut tuwfiya abuhu wa kana fi batni ummihi. Ketika Abdullah wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam perut ibundanya. Sehingga lahir otomatis dalam kondisi yatim. Ya, bayangkan ketika ditinggal suaminya yang tidak berapa lama menikah, ya, dan lebih lagi ternyata saat itu Aminah mengandung. Ya, sedih gak kira-kira? Sedih. Makanya nanti keluarga dari Abdul Muttalib berusaha, ya, untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan itu.
Karena dalam Al-Quran saja itu membahas kehamilan dan kelahiran Maryam itu jelas sekali itu. Karena Maryam mengandung dalam kondisi apa? Sedih. Ya. Masyarakatnya sih ngomongnya sih nggak frontal. Ya, cuma jero banget itu. Ya ukhta Harun. Saudarinya Harun. Saudaranya Maryam, bukan Harun Nabi Musa, bukan. Ini saudara Maryam. Ya, orang yang dikenal soleh dari kalangan pemudanya. Kami dapati apa? Abuki imra'u sau. Bapakmu itu bukan laki-laki yang jelek, bukan laki-laki yang nakal. Dan ibumu, ya, kita juga nggak pernah melihat dalam kondisi bahagia melacur. Jadi masyarakatnya ngomongnya halus itu, nggak ngomong loh, kowe hamil, siapa yang menghamili? Nggak punya suami, nggak punya laki. Bapakmu padahal wong soleh loh, ibumu ya bukan pelacur loh. Wah itu kan jeru banget itu. Makanya sedih Maryam. Ya, makanya kemudian satu kesedihan yang membuat Maryam mengucapkan ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya saja aku mati sebelum terjadi hal-hal semacam ini. Atau aku dilupakan oleh masyarakatku mansia, sudah seakan-akan sudah enggak ada sosok yang bernama Maryam. Sedih. Ya, maka hati-hati. Ya, seorang istri yang hamil disertai kesedihan itu bahaya. Makanya kemudian Allah berikan kegembiraan dari jatuhnya rutop-rutop jania, dari suara-suara yang meneduhkan dari bawah dan seterusnya sampai kemuliaan sosok yang dilahirkan yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka begitu pula siapa di sini? Aminah. Ya, beliau sedih. Ya. Tapi sebelum wafatnya, ini karena orang Arab ya, bapaknya Nabi itu juga bersenandung atau bersyair. Ya, afajanibul badha'i min ibni Hashim wa jawara lahdan kharijan fil ghamaghimi, dan seterusnya tidak perlu kita bahas. Wa jami'i ma khalafahu Abdullah khamsatu ajmal. Ini yang kita singgung tadi. Dan ternyata dengan wafatnya Abdullah, beliau memiliki beberapa warisan. Warisannya apa? Khamsatu ajmal, 5 ekor unta, wa qit'atu ghanam, dan beberapa ekor kambing, wa jariyah habasyiyah, dan seorang budak dari Habasyah, ismuha Barakah, namanya Barakah, wa kunniyatuha Ummu Aiman, dan kunyahnya adalah Ummu Aiman. Nah, wahiyya hadhinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sosok inilah yang nanti punya peran besar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari lahir cenger sampai menjadi nabi. Ummu Aiman itu membersamai beliau. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummi ba'da ummi. Ada beberapa sosok ibu selain ibuku. Itu disematkan ke beberapa wanita. Yang satu adalah istrinya Abu Thalib, yang satu ibu susuannya Halimah, dan yang satu yaitu Ummu Aiman. Ternyata budak dari ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan terkait dengan nasab Rasul. Maka pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru, yaitu kelahiran beliau dan 40 tahun sebelum masa kenabian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.